Peristiwa G30S tahun 1965 menjadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tapi, di balik tragedi itu, ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Jika PKI benar-benar dalam di balik G30S, mengapa Soeharto begitu gigih membasmi PKI hingga ke akar-akarnya? Apakah ini murni soal ideologi, atau ada agenda lain yang lebih besar? Mari kita gali lebih dalam. Jika G30S didalangi PKI, lalu kenapa Soeharto begitu gigih membasmi PKI sampai ke akar-akarnya? Pertanyaan ini cukup kompleks dan melibatkan banyak aspek. Mari kita gali lebih dalam dari beberapa perspektif, politik, militer, geopolitik, hingga psikologi kekuasaan. 1. Konteks historis dan geopolitik. Pada era tahun 1960-an, dunia sedang berada di puncak perang dingin antara Blok Barat, AS dan sekutunya, melawan Blok Timur, Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia, sebagai negara besar di Asia Tenggara, menjadi medan pertarungan pengaruh antara kedua blok ini. PKI, atau Partai Komunis Indonesia, pada masa itu adalah partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. PKI bukan sekadar partai politik, tetapi juga memiliki basis massa yang kuat dengan anggota lebih dari 3 juta orang, dan pengaruh kuat di kalangan buruh, tani, hingga mahasiswa. Hal ini membuat PKI mampu memobilisasi gerakan sosial yang masif. PKI juga memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Tiongkok dan Uni Soviet. Soekarno sendiri condong ke poros kiri dengan kebijakan Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, komunis, yang memberi ruang besar bagi PKI di panggung politik. Kebijakan Nasakom yang diusung Soekarno adalah upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun bagi AS, hal ini dilihat sebagai ancaman ideologis yang dapat menjadikan Indonesia sebagai sekutu Uni Soviet dan Tiongkok. Soekarno sendiri condong ke poros kiri, yang membuat AS dan sekutu Barat khawatir Indonesia akan menjadi sekutu Blok Timur. Bagi AS dan Barat, Indonesia yang pro-komunis adalah ancaman strategis. AS khawatir jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Thailand dan Filipina akan ikut terseret ke dalam orbit komunisme, sesuai dengan teori domino yang dipegang kuat oleh pemerintahan AS saat itu. CIA bahkan diduga terlibat dalam berbagai operasi rahasia untuk mendukung kekuatan anti-komunis di Indonesia, yang puncaknya terjadi pada peristiwa G30S PKI tahun 1965. Meskipun memiliki kekuatan massa yang besar, PKI memiliki kelemahan strategis, seperti ketergantungan pada perlindungan politik Soekarno dan kurangnya dukungan dari militer. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, memiliki posisi anti-komunis yang kuat dan mendapatkan dukungan dari AS untuk menghancurkan PKI pasca G30S. Setelah jatuhnya PKI, Indonesia berbalik arah menjadi sekutu Barat di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Peristiwa ini memperkuat posisi AS di Asia Tenggara dan memperlambat penyebaran komunisme di kawasan ini. 2. Keterlibatan Soeharto, kekuatan di balik layar. Ada teori yang cukup kuat bahwa Soeharto tidak sekadar menumpas PKI, tetapi juga memanfaatkan situasi G30S untuk melancarkan kudeta merangkap. Sebagai Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat atau Kostrad, Soeharto memiliki kendali atas pasukan cadangan yang besar dan berpengaruh. Kostrad adalah salah satu unit militer paling kuat di Indonesia saat itu, yang bertanggung jawab atas operasi militer strategis. Sebagai jenderal tinggi, Soeharto memiliki akses ke informasi intelijen tentang gerakan-gerakan politik dan militer, termasuk aktivitas PKI dan kelompok-kelompok lain yang dianggap subversif. Posisi Soeharto sebagai Panglima Kostrad memberinya kekuatan dan sumber daya untuk mengambil tindakan tegas dalam situasi krisis. Jika ia memang mengetahui rencana G30S sebelumnya, posisinya memungkinkan dia untuk memanipulasi situasi demi keuntungan politiknya. Menariknya, Soeharto adalah satu-satunya jenderal tinggi yang selamat dari operasi G30S, padahal rumahnya hanya beberapa kilometer dari lokasi penculikan jenderal-jenderal lain. Pada malam penculikan, Soeharto tidak berada di rumahnya. Ia mengaku sedang mengunjungi anaknya yang sakit, tetapi tidak ada bukti kuat yang mengonfirmasi alibi ini. Meskipun Soeharto mengetahui tentang penculikan para jenderal di pagi hari, ia menunda tindakan selama beberapa jam sebelum akhirnya mengambil alih kendali. Keanehan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana Soeharto terlibat atau mengetahui rencana G30S.
Ada teori yang menyebutkan bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana kudeta internal ini dan sengaja membiarkan G30S terjadi untuk menciptakan situasi krisis yang bisa ia gunakan sebagai alasan untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan membiarkan PKI tampil sebagai dalang, Soeharto bisa memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang menyelamatkan negara dari ancaman komunis. Setelah G30S, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali militer dan politik. Ia menggunakan narasi anti-komunis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, militer, dan kekuatan internasional, terutama AS. Soeharto kemudian melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya. Operasi ini tidak hanya menghancurkan PKI secara fisik, tetapi juga menghilangkan pengaruh ideologi komunis dari masyarakat Indonesia. Jika teori ini benar, maka Soeharto bukan sekadar bereaksi terhadap G30S, tetapi secara aktif memanipulasi situasi untuk mencapai tujuannya. Dengan membiarkan G30S terjadi, ia menciptakan kondisi yang memungkinkannya mengambil alih kekuasaan dengan legitimasi yang kuat. Pertanyaannya, jika PKI benar-benar dalam G30S, mengapa Soeharto yang dikenal sebagai jenderal paling anti-komunis justru dibiarkan hidup? Jika PKI benar-benar dalang di balik G30S, sangat aneh bahwa Soeharto, yang dikenal sebagai jenderal paling anti-komunis, justru tidak menjadi target. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah PKI benar-benar bertindak sendiri atau ada pihak lain yang memanipulasi situasi? Ada kemungkinan bahwa G30S adalah hasil konspirasi internal di tubuh militer atau politik, dengan Soeharto memainkan peran kunci di balik layar. Dengan membiarkan PKI tampil sebagai dalang, ia bisa menghindari kecurigaan langsung terhadap dirinya. Pertanyaan ini mengarah pada kemungkinan bahwa Soeharto bukan sekadar korban atau penanggap krisis, tetapi aktor utama yang memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi dan politiknya. 3. Soeharto butuh musuh untuk legitimasi kekuasaan. Setelah peristiwa G30S, Soeharto tidak hanya mengambil alih kekuasaan, tetapi juga menciptakan narasi yang memungkinkannya melakukan pembantaian massal dan membangun rezim otoriter yang bertahan selama lebih dari 3 dekade. Berikut adalah langkah-langkah strategi Soeharto dan bagaimana ia menggunakan PKI sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaannya. 1. Menguasai Angkatan Darat sepenuhnya. Setelah G30S, Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali Angkatan Darat. Ia menyingkirkan rival-rivalnya di tubuh militer dan menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi-posisi strategis. Tidak hanya PKI, Soeharto juga membersihkan Angkatan Darat dari elemen-elemen yang dianggap tidak loyal atau berpotensi menjadi ancaman. Ini termasuk para perwira yang dianggap terlalu dekat dengan Soekarno atau memiliki simpati terhadap ideologi kiri. Dengan menguasai Angkatan Darat, Soeharto menjadikan militer sebagai pilar utama kekuasaannya. Militer tidak hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan bahkan kehidupan sosial. Dengan menguasai Angkatan Darat, Soeharto memastikan bahwa tidak ada kekuatan internal yang bisa menantang otoritasnya. Ini memberinya fondasi yang kuat untuk membangun rezim Orde Baru. 2. Mengisolasi Soekarno secara politik dan perlahan mengambil alih kekuasaan. Soekarno, yang sebelumnya adalah simbol persatuan nasional, secara perlahan diisolasi dan dijatuhkan wibawanya. Soeharto menggunakan narasi bahwa Soekarno terlalu dekat dengan PKI dan gagal melindungi negara dari ancaman komunis. Soeharto menggunakan Super Semar yang diberikan oleh Soekarno pada 11 Maret 1966 sebagai alat untuk mengambil alih kekuasaan secara legal. Meskipun ada perdebatan tentang keaslian dan maksud sebenarnya dari Super Semar, dokumen ini digunakan oleh Soeharto untuk mengukuhkan posisinya. Secara bertahap, Soeharto mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan dari Soekarno, hingga akhirnya Soekarno secara resmi digantikan oleh Soeharto pada tahun 1968. Dengan mengisolasi Soekarno, Soeharto tidak hanya menghilangkan saingan politiknya, tetapi juga memutus hubungan antara rakyat dan pemimpin yang mereka idolakan. Ini memungkinkan Soeharto untuk membangun narasi baru tentang dirinya sebagai penyelamat bangsa. 3. Melancarkan propaganda besar-besaran, PKI sebagai musuh bangsa. Soeharto menciptakan narasi bahwa PKI adalah dalang tunggal di balik G30S. Narasi ini disebarluaskan melalui media, pendidikan, dan propaganda negara. PKI digambarkan sebagai ancaman terhadap bangsa, agama, dan negara. PKI dan segala sesuatu yang berbau kiri dijadikan sebagai musuh bersama. Siapapun yang dianggap terkait dengan PKI, bahkan hanya sekadar dicurigai, dianggap sebagai pengkhianat negara. Media massa dikontrol ketat untuk memastikan bahwa narasi resmi tentang PKI sebagai dalang G30S tidak bisa dipertanyakan. Film pengkhianatan G30S PKI yang diproduksi oleh pemerintah menjadi alat propaganda yang sangat efektif.
Dengan menciptakan narasi tunggal tentang PKI sebagai musuh, Soeharto berhasil membangun legitimasi moral untuk melakukan pembantaian massal dan menindas oposisi. Narasi ini juga digunakan untuk menciptakan ketakutan dan kepatuhan di masyarakat. Fakta, lebih dari 500.000 hingga 1 juta orang terbunuh dalam pembantaian anti-PKI tahun 1965 hingga 1966. Korban tidak hanya anggota PKI, tetapi juga orang-orang yang sekadar dicurigai sebagai simpatisan kiri. Banyak korban dibantai tanpa proses hukum. Mereka diculik, disiksa, dan dibunuh secara massal. Mayat-mayat sering dibuang ke sungai atau dikubur dalam lubang-lubang massal. Organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama dilibatkan dalam pembantaian ini. Mereka diberi legitimasi untuk membasmi PKI dengan dalih perang ideologi melawan ateisme dan komunisme. Pembantaian massal ini tidak hanya menghancurkan PKI secara fisik, tetapi juga menciptakan trauma kolektif yang mendalam. Dengan melibatkan ormas Islam, Soeharto berhasil memecah belah masyarakat dan menciptakan dukungan dari kelompok-kelompok agama. Dengan menciptakan narasi bahwa PKI adalah ancaman terhadap bangsa, agama dan negara, Soeharto berhasil membangun legitimasi moral untuk tindakan-tindakan represifnya. Ia dipandang sebagai pahlawan yang menyelamatkan Indonesia dari ancaman komunis. Narasi anti-PKI digunakan untuk mengontrol masyarakat. Siapapun yang berani menentang pemerintah bisa dengan mudah dicap sebagai komunis atau pengkhianat. Narasi anti-komunis juga mendapatkan dukungan dari AS dan Sekutu Barat yang melihat Soeharto sebagai sekutu dalam perang dingin melawan komunisme. Dengan menciptakan musuh bersama, Soeharto tidak hanya mengukuhkan kekuasaannya, tetapi juga menciptakan sistem kontrol sosial yang efektif. Narasi ini menjadi alat untuk mempertahankan rezim Orde Baru selama lebih dari 3 dekade. 4. Dukungan CIA dan AS, operasi rahasia yang terungkap. Tapi, ada faktor lain yang tak kalah penting, dukungan AS dan CIA. Dokumen CIA yang telah dideklasifikasi pada tahun 1990-an mengungkap fakta mengejutkan. 1. AS mendukung penuh operasi militer Soeharto untuk membasmi PKI. Dokumen-dokumen ini memberikan bukti kuat bahwa AS tidak hanya mendukung, tetapi juga secara aktif terlibat dalam upaya menghancurkan PKI. 2. CIA memberikan daftar hitam nama-nama tokoh PKI yang harus dieksekusi. Daftar ini digunakan oleh militer Indonesia untuk menargetkan dan membunuh ribuan orang. 3. AS dan Inggris membantu menyebarkan propaganda anti-komunis melalui radio dan media cetak. Radio seperti Radio Australia dan BBC digunakan untuk menyebarkan narasi bahwa PKI adalah ancaman terhadap Indonesia dan dunia. Keterlibatan AS dan CIA dalam operasi ini menunjukkan bahwa pembantaian tahun 1965 hingga 1966 bukan hanya konflik internal Indonesia, tetapi juga bagian dari strategi global AS dalam perang dingin melawan komunisme. Mengapa AS mendukung Soeharto? Karena Soeharto dipandang sebagai sekutu yang bisa mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Ia membuka pintu bagi investasi asing dan kebijakan ekonomi pro-barat yang bertolak belakang dengan kebijakan nasionalis dan anti-imperialis Soekarno. Bagi AS, mendukung Soeharto adalah keputusan strategis dalam upaya mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Soeharto dipandang sebagai pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke dalam blok barat. 5. Motif psikologi kekuasaan, trauma dan dendam. Tapi, apa yang mendorong Soeharto secara pribadi? Narasi tentang motif psikologis di balik tindakan Soeharto dalam membasmi PKI hingga ke akar-akarnya adalah aspek yang seringkali terabaikan dalam analisis sejarah. Namun, faktor psikologi seperti trauma dan dendam lama bisa menjadi kunci untuk memahami mengapa Soeharto begitu gigih dalam menghancurkan PKI. Berikut adalah motif psikologi kekuasaan Soeharto, termasuk pengaruh peristiwa Madiun tahun 1948 dan dendam pribadinya terhadap PKI. 1. Peristiwa Madiun tahun 1948, awal trauma dan dendam. Pada September 1948, PKI di bawah pimpinan Musso melakukan pemberontakan melawan pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Pemberontakan ini dikenal sebagai peristiwa Madiun. Dalam pemberontakan ini, banyak perwira tentara nasional Indonesia yang menjadi korban. Beberapa di antaranya adalah teman dekat atau rekan sejawat Soeharto. Peristiwa Madiun meninggalkan trauma yang mendalam di kalangan militer, termasuk Soeharto. Bagi mereka, PKI bukan hanya ancaman ideologis, tetapi juga musuh yang telah membunuh rekan-rekan mereka. Peristiwa Madiun menciptakan dendam dan kebencian yang mendalam di kalangan militer, termasuk Soeharto. Ini menjadi salah satu faktor psikologis yang mendorong Soeharto untuk membasmi PKI hingga ke akar-akarnya. 2. Soeharto, prajurit garis keras dengan dendam ideologis.
Soeharto berasal dari kalangan tentara prajurit garis keras yang memiliki komitmen kuat terhadap nasionalisme dan anti-komunisme. Bagi Soeharto, PKI bukan hanya ancaman politik, tetapi juga musuh ideologis yang harus dihancurkan. Selain dendam kolektif di kalangan militer, Soeharto juga memiliki dendam pribadi terhadap PKI. Peristiwa Madiun dan pembunuhan rekan-rekannya meninggalkan luka emosional yang mendalam. Soeharto melihat komunisme sebagai ancaman terhadap nilai-nilai nasionalis dan religius yang ia pegang teguh. Bagi Soeharto, membasmi PKI adalah tugas suci untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman ideologi asing. Dendam pribadi dan ideologi Soeharto terhadap PKI menjadi salah satu faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan pembantaian massal dan menghancurkan PKI hingga ke akar-akarnya. 3. Agenda ideologi pribadi yang didukung kepentingan global. Dendam pribadi Soeharto terhadap PKI selaras dengan kepentingan global AS dalam Perang Dingin. AS melihat Soeharto sebagai sekutu yang bisa mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis. Dengan dukungan AS, Soeharto mendapatkan legitimasi internasional untuk tindakan-tindakan represifnya. Ini memungkinkan Soeharto untuk membangun rezim orde baru yang stabil dan pro-barat. Soeharto menggunakan narasi anti-komunis untuk membangun legitimasi kekuasaannya. Dengan menciptakan musuh bersama, PKI, ia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan memastikan bahwa tidak ada tantangan serius terhadap otoritasnya. Agenda ideologi pribadi Soeharto didukung oleh kepentingan global AS dalam Perang Dingin. Ini menciptakan simbiosis mutualisme antara Soeharto dan AS, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Tapi, pertanyaan besarnya, apakah PKI benar-benar dalam G30S? Banyak sejarawan berpendapat bahwa PKI hanya menjadi kambing hitam dalam skenario yang dirancang oleh Soeharto dan militer untuk mengudeta Soekarno. Jika PKI benar-benar dalang, mengapa Soeharto, yang dikenal sebagai jenderal paling anti-komunis, justru tidak menjadi target? Jadi, mengapa Soeharto mati-matian membasmi PKI? Jawabannya mungkin lebih kompleks daripada sekadar kebencian terhadap komunisme. Bagi Soeharto, membasmi PKI adalah tiket emas menuju kekuasaan mutlak. Dengan menciptakan musuh bersama, ia berhasil mengukuhkan rezim orde baru yang bertahan selama 32 tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah Soeharto benar-benar penyelamat bangsa? Atau ada agenda lain di balik tindakannya? Jangan lupa like, share dan subscribe untuk konten sejarah mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami.